Rasul pernah difitnah menjadi radikal, bukan radikal. Rasul pernah difitnah menjadi penyihir. Pernah difitnah menjadi orang gila. Pernah difitnah macam-macam. Kalau lebih meningkat lagi intensitasnya seperti Bilal akan dipersekusi. Akan ditembak di KM 50. Enggak ya. Itu zaman sekarang, itu bukan zaman Nabi. Dan nanti kita akan lihat perjuangan orang-orang yang di jalan kebenaran itu pasti difitnah oleh orang-orang yang di jalan kebatilan. Kenapa Rasul zaman di Mekah tidak pernah menyeru perang, padahal Bilal disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, bahkan si Yasirnya dibunuh. Kenapa Rasul tidak bikin milisi gitu misalnya, disagrami doreng-doreng gitu misalnya? Enggak. Tetapi setelah di Madinah Rasul punya tentara. Itulah bedanya, karena namanya kepala negara itu punya militer. Kalau orang biasa nggak punya militer, sipil nggak punya militer. Kalau sipil punya militer itu maksa. Serius, sipil kok punya pasukan itu maksa. Kalau pasukan yang resmi itu dimiliki oleh negara, dan Rasul di Madinah itu negara. Beratus-ratus tahun sebelum Nabi lahir sudah jadi metropolitan seperti ini. Jadi jangan dibayangkan dunia masih sederhana. Sederhananya itu di Mekah saja. Sementara di Persia juga nggak kalah. Persia nggak kalah majunya. Kemudian kita masuk masa Rasulullah diutus sebagai Rasul. Sebelum diutus sebagai Rasul, Rasulullah lahir tahun berapa? Ada yang tahu? Monggo yang masih ada door prize. Yang tahu Rasul lahir tahun berapa? Tahun Masehinya dapat door prize. Rasul lahir tahun berapa? Berapa? 623 Masehi. Masih belum tepat. Ada yang lebih tepat? Rasul lahir tahun berapa? Tahun gajah, betul. Tahun gajah. Pertanyaannya tahun berapa, bukan tahun apa. Tahun apa? Kalau tahun gajah itu tahun hijriahnya. Karena tahun hijriah waktu itu belum ada angkanya. Tahun hijriah baru ada angka setelah Rasul hijrah. Bahkan ngitungnya tidak setelah Rasul hijrah, setelah diusulkan oleh Umar. Tapi kalau tahun Masehi ya sejak lama sudah lama. Nah, Rasul lahir karena tidak ada yang jawab, nanti door prize-nya buat saya sendiri. Oh, enggak gitu ya Mas ya. 570. Baik, tahun 570 Rasul lahir. Berarti ini sudah lama sekali dari peradaban Romawi lahir tadi. Peradaban Romawi sudah besar, lama. Kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul tahun berapa? Silahkan dihitung, matematikanya jalan. 600? Siapa yang duluan 610? Wah, bareng-bareng. Harusnya tunjuk tangan dulu terus menjawab, nanti dapat door prize. Baik. 610 diangkat menjadi Rasul. Ini tahun penting. Maksudnya begini, angka-angka ini tidak sekedar angka, tetapi kita akan nanti menjadi data seberapa luar biasa perjuangan Rasul. Tahun 610 Rasul diangkat, kemudian 613 dipersekusi rezim jahiliyah. Seperti kita tahu ya, tahun-tahun pertama Rasul berdakwah itu masih fase rahasia, dakwahnya rahasia. Mereka dikontak satu persatu secara rahasia, dibina di Darul Arqam dan seterusnya. Baru setelah 3 tahun kemudian diperintahkan oleh Allah, setelah turun perintah fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin, fasda bima tu'maru, berterus teranglah dengan apa yang diperintahkan kepadamu, wa'arid anil musyrikin, dan abaikanlah orang-orang musyrik. Maksudnya kalau kamu berdakwah pasti dicela, pasti difitnah, abaikanlah. Perintahnya begitu. Maka sejak 613 Rasulullah berdakwah secara terbuka, dan saat itulah mulai persekusi. Pertama sebelum dipersekusi, pertama ditertawakan dulu, ini model apa, agama baru, nggak jelas. Kemudian setelah kok tambah gede, mulai difitnah. Rasul pernah difitnah menjadi radikal, bukan radikal. Rasul pernah difitnah menjadi penyihir, pernah difitnah menjadi orang gila, pernah difitnah macam-macam. Dan nanti kita akan lihat perjuangan orang-orang yang di jalan kebenaran itu pasti difitnah oleh orang-orang yang di jalan kebatilan. Mau zaman dulu, mau zaman sekarang, mau zaman besok sama.
Karena iblisnya masih ada. Sejak Adam diciptakan, iblis itu ada, dan iblis itu hanya akan mati ketika sangkakala ditiup. Maka tidak akan pernah ada dunia tanpa kebatilan, tidak ada. Kebatilan selalu ada, dan yang namanya kebatilan pasti akan melawan al-haq. Maka kalau panjenengan itu memegang al-haq, memegang dinul Islam, itu pasti panjenengan akan dicerca, akan difitnah. Kalau lebih meningkat lagi intensitasnya, seperti Bilal, akan dipersekusi, akan ditembak di KM 50. Enggak ya, itu zaman sekarang, itu bukan zaman Nabi. Baik, tahun 622 hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ini sangat penting. Bedanya apa? Sebelum di Madinah dan setelah di Madinah. Bedanya apa? Bedanya apa? Sebelum di Madinah dan setelah di Madinah. Hijrah ke Madinah itu tidak semata-mata hijrah secara geografis. Jangan dibayangkan wah noto-noto terus cuma pindah, enggak. Bukan pindah kos, bukan pindah kontrakan, bukan. Tetapi pindah dari rakyat biasa menjadi kepala negara. Rasul itu di Madinah kepala negara. Maka nanti akan kita lihat perbedaan capaian dakwah ketika Rasul di Mekah sebagai rakyat biasa dan ketika Rasul di Madinah sebagai kepala negara, beda jauh. Di Mekah berapa tahun? Hijrahnya berapa tahun? Miladiahnya berapa tahun? Dakwah di Mekah berapa? 13 kalau hijriah, 12 kalau miladiah. Dapat door prize. Nanti ditagih ke Mas Tano. Gitu ya. 12 tahun atau 13 tahun dapat berapa orang dakwah selama itu? Selama 13 tahun, 12 tahun itu. Dapat berapa umat Islam? Dapat berapa pengikut? Ya kurang lebih sekitar 150. Hanya 150. Baik, kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah sekali lagi Rasulullah bukan orang biasa. Rasul memang Nabi, sejak di Mekah Nabi. Tetapi di Mekah Rasul itu rakyat biasa, di Madinah Rasul kepala negara. Maka kemudian bisa membuat pasukan. Maka setelah menjadi kepala negara, setelah membuat pasukan, Rasul bisa menyerukan peperangan. Maka lahirlah peperangan Badr. Yang perang Badr, perang besar pertama, perang Badr. Tapi sebelumnya sudah ada perang-perang kecil. Kenapa Rasul zaman di Mekah tidak pernah menyeru perang? Padahal Bilal disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, bahkan si Yasirnya dibunuh. Kenapa Rasul tidak bikin milisi gitu misalnya, disagrami doreng-doreng gitu misalnya? Enggak. Tetapi setelah di Madinah, Rasul punya tentara. Itulah bedanya. Karena namanya kepala negara itu punya militer. Kalau orang biasa nggak punya militer, sipil nggak punya militer. Kalau sipil punya militer itu maksa. Serius, sipil kok punya pasukan itu maksa. Kalau pasukan yang resmi itu dimiliki oleh negara, dan Rasul di Madinah itu negara. Tahun 624 perang besar pertama, sebelum itu ada perang-perang kecil. Perangnya apa? Bukan perang sih sebenarnya, mencegat kafilah Abu Sufyan. Beberapa narasi menceritakan bahwa misi mencegat kafilah dagang Abu Sufyan itu untuk mengambil kembali harta mereka yang dulu ditinggalkan di Mekah. Dulu kan ditinggalkan di Mekah kan nggak bisa membawa pergi. Misalnya Utsman punya rumah, punya harta, punya kebun, nggak mungkin rumah dibawa kan. Yang dibawa ya paling satu tunggangan, satu bawaan gitu kan. Yang banyaknya kan ditinggal. Nah, beberapa narasi menyebutkan bahwa ketika mereka mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, orang Quraisy, pedagang Quraisy itu dalam rangka mengambil kembali harta yang tertinggal. Kalau dalam pandangan saya, enggak sama sekali. Mereka meninggalkan itu sudah ikhlas. Kurang ikhlas apa sahabat? Meninggalkan seperti itu. Toh ketika di Madinah juga dipersaudarakan dengan orang Madinah, dengan orang Yatsrib, terus kemudian ada yang memberikan hartanya, memberikan link bisnis, pasar dan lain sebagainya. Tidak masalah sebenarnya kalau secara harta. Tapi kenapa mencegat kafilah Abu Sufyan? Ternyata apa? Blokade ekonomi. Kenapa? Karena nanti misinya apa? Fathul Mekah misinya itu tahun ke-8. Bayangkan nanti tahun ke-8. Itu Fathul Mekah. Maka sebelum
terjadi perang beneran itu di apa namanya blokade ekonomi dulu. Lewat sini diadangi, lewat sini diadangi. Sampai benar-benar wah kok diadangi terus. Kemudian terjadilah perang Badar. Yang itu tidak disengaja. Artinya begini, sebenarnya pasukan muslim ini berniat mencegat pasukan Abu Sufyan. Bukan pasukan, kafilahnya Abu Sufyan. Kafilah Abu Sufyan waktu itu hanya dikawal oleh 30-an pengawal. Maka Rasulullah dan para sahabat ini mau mencegat itu hanya dengan 313 orang. Ternyata Abu Sufyan tahu, ngirim kabar ke Quraisy, kemudian Quraisy ngirim pasukan berapa? 1000 ketemu 313. Yang menang yang 313. Yang 1000 KO. Perang pertama luar biasa dimenangkan oleh Islam. Kemudian tahun 628, tentu ini saya tidak menceritakan sirah secara detail, secara rinci, karena ini saya akan menceritakan sejarah Islam secara global, secara panjang. Maka masa Rasul ini saya singkat hal-hal yang penting. 628 setelah perjanjian Hudaibiyah. Ketika itu kan berseteru dengan Quraisy kan. Terus ada kesempatan untuk melakukan perjanjian Hudaibiyah, perjanjian damai dengan Quraisy. Yang di dalam perjanjian itu poin-poinnya itu merugikan umat Islam. Sampai Umar itu nggak suka. Ini piye toh? Nabi bener apa toh? Ini kita itu umat Islam itu bener enggak toh? Kok mau-maunya perjanjian kita di posisi yang kalah. Ternyata ada strategi luar biasa di balik perjanjian Hudaibiyah. Satu, Rasul bisa menaklukkan Khaybar. Khaybar itu bentengnya Yahudi, yang Yahudi itu bersekutu dengan Quraisy. Ketika Rasul tidak membuat perjanjian damai dengan Quraisy, ketika menyerang Khaybar, maka Quraisy akan membela. Begitu dikunci dengan perjanjian, nggak bisa membela. Akhirnya Khaybar ditaklukkan. Nanti dari Khaybar ini Rasul dapat banyak senjata. Senjata yang canggih-canggih pada masanya. Senjata inilah kemudian nanti yang digunakan untuk ngebom Fathul Mekah. Kemudian sebelum itu Rasul mengirimkan surat-surat dakwah kepada para kaisar, para raja-raja. Kaisar Romawi dikirimi surat, Kaisar Kisra Persia dikirimi surat, Raja Yaman dikirimi surat, Raja Najasyi dikirimi surat, semua dikirimi surat. Dan ini sekali lagi menunjukkan kalau kok mengirimi kaisar, mengirimi raja-raja, berarti level Rasul itu setara dengan mereka. Rasul bukan rakyat biasa. Kalau rakyat biasa ya enggak digubris ngirim surat ke kaisar. Tetapi begitu yang ngirim itu kepala negara, walaupun negaranya belum besar, itu sudah setara. Di antara yang dikirimi ada yang masuk Islam, beberapa di Yaman ada yang masuk Islam. Kalau di Kisra disobek sama Kaisar Kisra, kemudian Rasul mengatakan bahwa nanti kekuasaannya akan disobek-sobek oleh Allah. Sementara Romawi itu sebenarnya menerima. Kaisar Romawi itu tahu, kan dia kan mempelajari Bible kan, tahu bahwa ini Nabi itu tahu. Dan ketika dia sebenarnya pengen ikut, tetapi penasehat-penasehatnya nggak mau. Akhirnya nggak jadi ikut. Tetapi diperlakukan dengan baik. Si pembawa Dihya Al-Kalbi yang membawa suratnya itu diperlakukan dengan baik, diberi hadiah pulang. Ini menunjukkan bahwa posisinya sudah mulai berimbang. Tahun 629 perang Mu'tah melawan Romawi. Ini pemicunya bukan Romawinya itu sendiri, tetapi salah satu suku di Yaman yang dia fatsalnya Romawi yang menantang perang kepada umat Islam, kemudian dia meminta bantuan kepada Romawi. Dia si Yaman ini memiliki 100.000 pasukan, kemudian dikirimi 100.000 lagi dari Romawi, sehingga mereka 200.000 pasukan. Sementara Muslimin berapa? 3.000. 3.000 lawan berapa? 200.000. Dan itu membuat yang 200.000 kocar kacir. Inilah yang namanya khair ummah itu begini. 300 lawan 1.000 menang. 3.000 melawan 200.000 menang. Khair ummah itu begini. Di tahun ke-8, 630, pembebasan kota Mekah. Sudah saya ceritakan tadi, setelah menaklukkan beberapa daerah, pasukan muslim yang 1-2 tahun sebelumnya itu dikepung oleh Quraisy di dalam perang Khandaq. Perang Khandaq itu yang mengepung itu Quraisy 4.000, Ghatafan 4.000, Yahudi dan suku-suku kecil yang lain 2.000, sehingga 10.000 ngepung Madinah. Umat Islam berapa? 1.500. Tetapi hanya dalam beberapa saat, setelah itu kan perjanjian Hudaibiyah dan lain sebagainya,
pasukan umat Islam ini berkembang menjadi berapa? 10.000 hanya dalam 1-2 tahun. Menjadi 10.000 pasukan dan memiliki senjata canggih dari Khaybar. Kemudian itu dibawa untuk mengepung Mekah. Kenapa Mekah dikepung? Karena mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Bagaimana kisah pengkhianatannya tentu saja panjang, tidak bisa saya sampaikan detail. Kemudian waktu itu Abu Sufyan yang keluar. Begitu melihat pasukan muslim segini banyak, senjatanya sebegini canggih, tidak bisa apa-apa. Ini jelas kami nggak mungkin mampu. Terus bagaimana? Ya sudah, begini saja. Kamu mau masuk Islam? Mau. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Nanti semua yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Oh ya nggak cukup. Penduduk Mekah kan banyak sekali. Baik. Semua yang masuk rumah Abu Sufyan dan semua yang masuk masjid komplek Masjidil Haram selamat. Tetap belum cukup. Mekah itu banyak sekali. Ya sudah, yang masuk rumah Abu Sufyan, yang masuk komplek Masjidil Haram dan yang menutup pintu rumahnya tidak keluar, maka aman. Baik, kemudian Abu Sufyan pulang, sampaikan kepada orang-orang, mengatakan bahwa ini umat Islam sudah sebagian banyak, kita nggak mungkin mampu mengalahkan. Kemudian mereka menutup pintu semua dan masuk menguasai Mekah dengan damai, tanpa pertumpahan darah. Dan dalam sehari puluhan ribu penduduk Mekah masuk Islam. Bayangkan, dalam sehari. Tadi 13 tahun, 12 tahun dapat berapa? 150. Bedanya apa? Dulu rakyat biasa. Setelah itu Rasul menjadi kepala negara. Sebagai kepala negara tentu saja menerapkan hukum Islam yang dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3 yang kita bahas kemarin itu secara sempurna, kemudian bisa menjelma menjadi kekuatan baru yang luar biasa, bahkan superpower Romawi pun bisa dihadapi. Kota Mekah yang waktu itu menyiksa mereka, mempersekusi mereka, dalam sehari diambil alih. Diambil alih ini bukan kemudian dijajah kayak Belanda datang ke sini, enggak, bukan begitu. Di Futuhat itu maksudnya adalah penguasa kafirnya disingkirkan, diganti dengan penguasa Islam, hukumnya diganti dengan hukum Islam, kemudian mereka hidup kembali seperti sebelumnya. Kemudian mereka ditawari, mau masuk Islam enggak? Dan tidak dipaksa, enggak masuk juga enggak apa-apa. Mau masuk Islam enggak? Kalau masuk Islam begini, kalau tidak begini. Ada hak dan kewajiban masing-masing dan mereka masuk semua. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, sepeninggal Rasul tahun 632, seluruh jazirah Arab sudah menjadi kekuasaan umat Islam. Yang tadinya menjadi orang yang dipersekusi di titik kecil ini, maka kemudian hijrah ke kota kecil Madinah, hanya dalam waktu 10 tahun. Hanya dalam waktu 10 tahun, dari 622 ke 633, sudah menguasai seluruh jazirah Arab. Sekali lagi, kayak gini nih khair ummah. Tahun 661, sepeninggal Khulafaur Rasyidin, sini wilayah kekuasaan Romawi, sini ini wilayah kekuasaan Persia. Dan itu sudah ditaklukkan umat Islam hanya dalam waktu kurang dari 100 tahun, sekitar 70-an tahun. Sekitar 70 tahun, umat Islam yang tadinya hanya bukan siapa-siapa sudah menaklukkan Romawi, sekali lagi superpower yang dulu, Romawi Barat, Romawi Timur, Romawi Baratnya masih di sini belum, dan Persia, dua-duanya ditaklukkan. 75 tahun. Kita bisa bandingkan. Kita hari ini merdeka sudah berapa tahun? 76 ya, 76 tahun. 76 tahun itu kalau Khairul Ummah sudah menaklukkan New York dan sudah menaklukkan Shanghai ya, misalnya gitu. Itu faktanya begitu. Faktanya begitu. Khairul Ummah itu begitu. Kalau sekarang kita apa? Malah Timur-Timur hilang, malah ini hilang kan begitu kan. Tahun 711 ini Khulafaur Rasyidin selesai pada masa ini, berganti dengan Khalifah Bani Umayyah melebar. Ada satu yang menarik pada zaman Umayyah,